Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa masih ada Tuhan. Dalam setiap kehidupan, pergumulan, masalah kita diingatkan selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Selalu ada penghiburan, kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita untuk bersama-sama siapkan hati kita. Kita akan berdoa merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Yesus. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang memelihara kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kembali kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu atas setiap kami. Urapan-Mu ada atas kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti. Dan kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena Yesus mati di salib. Karena kalau bukan Yesus yang mati di salib, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ya kan? Karena memang harus ada pengorbanan, harus ada darah yang tertumpah supaya kita bisa diselamatkan. Gitu kan? Makanya bukti cinta kasih Allah yang mau menyelamatkan kita manusia berdosa ini, itu tertuang di atas salib. Kita lihat sama-sama dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasalnya yang kelima ayat yang ke-8. Ini yang menjadi kebanggaan kita orang percaya, saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya, kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, Alkitab katakan Allah menunjukkan kasih. Lihat saudara ya, manusia yang berdosa butuh diselamatkan. Itu sebabnya kasih Allah yang tak bersyarat itu dibagikan buat orang-orang yang mau menerimanya. Caranya bagaimana? Allah mengambil rupa sebagai manusia untuk mati di salib. Kenapa perlu mati? Kenapa perlu salib? Karena kalau tidak ada kematian, tidak ada salib, maka tidak ada penebusan. Kenapa perlu salib? Karena salib merupakan lambang orang terkutuk. Orang yang mati di salib adalah orang yang terkutuk. Kenapa perlu disalib? Karena kutuk yang ditimpakan kepada manusia oleh karena manusia jatuh di dalam dosa, itu ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib. Dan kita bersyukur saudaraku. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Haleluya. Ayo sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Dimanapun saudara berada saat ini, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang dikasihi Allah. Haleluya. Amin. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Itu sebabnya kalau Allah mengasihi kita, maka Allah akan menyediakan rancangan yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Allah yang mengasihi kita adalah Allah juga yang mempersiapkan segala sesuatu yang baik dalam hidup saudara dan saya. Dan kita bersyukur. Kita bersyukur sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus, milik penebusannya dalam kayu salib, di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Tapi apakah ini hanya untuk orang-orang Kristen saja? Tidak, untuk semua orang yang percaya. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan katakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi Allah mengasihi bukan hanya orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi Allah mengasihi orang-orang atau manusia yang ada di dalam dunia. Kenapa dunia? Karena dunia sudah jatuh di bawah tangan si jahat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, keselamatan yang diberikan Allah melalui kematian Kristus Yesus di atas kayu salib,
itu bagi semua manusia. Tetapi manusia yang seperti apa? Manusia yang percaya kepadanya. Percaya kepada Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Kita terima. Dan kita diselamatkan. Amin. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus mati di salib, kata-kata pertama kali Yesus disalibkan adalah pengampunan. Itu dahsyat, itu dahsyat, itu dahsyat. Kata-kata pertama kali yang keluar dari mulut Yesus ketika Yesus ada digantung di atas kayu salib adalah kalimat pengampunan. Dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Coba saudara lihat. Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi jelas kenapa Yesus mengajarkan pengampunan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Kita orang-orang yang dikasihi, kita orang-orang yang diampuni bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena sesuatu yang kita buat, tetapi karena sesuatu yang Allah buat dalam hidup kita, yaitu pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Maka kita diselamatkan. Dasarnya apa? Kasih. Kasih siapa? Kasih Allah, bukan kasih manusia. Allah mengasihi manusia berdosa. Itu sebabnya Allah mau agar manusia berdosa diselamatkan. Caranya bagaimana? Harus ada korban, harus ada pengampunan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, mati untuk sebagai korban, menebus setiap dosa manusia. Tugasnya satu, syaratnya satu. Untuk kita mengalami pengampunan itu, terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesederhana itu pendeta, ya. Terima dia. Barang siapa mengaku lewat mulut, percaya dalam hatinya, maka dia akan diselamatkan. Mungkin kau yang ada yang mendengarkan renungan saat ini, mungkin kau belum pernah mengenal Yesus. Engkau sadar, engkau tahu kau adalah manusia berdosa dan kau mau dipulihkan. Jika itu adalah dirimu, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Hanya engkau yang mau, karena tidak ada pemaksaan. Hanya engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya engkau yang sadar engkau adalah manusia berdosa yang sudah jauh dari Tuhan. Dan hanya engkau yang mau menerima kasih karunia Tuhan, menerima anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa, kalau ada di antara mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun mereka mendengarkan, bukan suatu kebetulan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan, ketika mereka membuka hatinya dan mereka mau menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, maka kami percaya Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, masuklah dalam hidup setiap mereka ya Tuhan. Mereka yang membuka hati mereka, mereka yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau yang sudah didoakan saat ini, percaya dalam hatimu bahwa Yesus sudah mengampuni dosamu. Yesus sudah menggantungkan itu di atas kayu salib dan menyelesaikannya, sehingga dia berkata sudah selesai. Bagian kita sekarang yang sudah diampuni adalah berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam terang firman Tuhan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman yang hari ini kami dengar. Kami bersyukur karena salib adalah bukti kasih Allah dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami manusia berdosa. Itu sebabnya Engkau datang mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan kami manusia yang perlu diselamatkan. Dan oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami menerima Engkau sebagai Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami memperoleh hidup yang kekal sebab kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Hamba berdoa Tuhan, jaga teguhkan hati kami untuk tetap terus mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hamba berdoa ya Tuhan buat setiap umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan renungan saat ini. Mereka semua diberkati Tuhan dengan hikmat, dengan tuntunan Tuhan. Untuk kami diingatkan selalu bahwa ada Allah yang mengasihi kami, ada Allah yang mencintai kami, ada Allah yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.